Baik, Sobat Rensmark, kita akan membahas pertanyaan yang masuk ke Rensmark Co ID ya. Bagaimana kalau merek ditolak karena pasal 21 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Rensmark dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan kami Rensmark, kantor konsultan haki terdaftar resmi di DJKI. Kami memiliki kantor pusat di kota Jakarta Selatan dan memiliki kantor cabang di kota Padang. Baik Sobat Rensmark, kita akan membahas pertanyaan yang masuk ke Rensmark Co ID ya. Bagaimana kalau merek ditolak karena pasal 21 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis ya. Pertama tentu kita harus cek ya, apa bunyi pasal dari pasal 21 ayat 1 huruf A. Nah, kemudian cek penjelasannya, apa yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya ya. Jadi pasal 21 ayat 1 huruf A itu adalah merek yang ditolak karena memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang sudah terdaftar ya. Merek sudah terdaftar itu adalah merek yang sudah terbit sertifikatnya dan sedang dalam masa perlindungan ya, atau merek yang dimohonkan lebih dulu. Nah, kalau merek yang dimohonkan lebih dulu adalah merek yang sudah statusnya persetujuan untuk diberi ya. Nah, untuk barang atau jasa sejenis oleh pihak lain ya. Jadi merek yang kita mohonkan itu dibandingkan dengan merek yang sudah terdaftar, kemudian dibandingkan dengan merek yang sudah dimohonkan lebih dulu untuk barang atau jasa sejenis dengan pihak lain. Apabila terdapat persamaan pada pokoknya, maka memenuhi unsur pasal 21 ayat 1 huruf A. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya? Nah, dilihat dalam penjelasan pasal 21 ayat 1 huruf A ya. Apa itu yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya? Persamaan pada pokoknya adalah ya kesan kemiripan yang ditimbulkan dari unsur dominan merek yang dimohonkan dengan dibandingkan dengan merek unsur dominan dari merek yang sudah terdaftar lebih dulu atau sudah dimohonkan lebih dulu untuk barang atau jasa sejenis ya. Apakah terdapat kesan kemiripan baik dari segi bentuk, cara penempatan, cara penulisan, kombinasi antar unsur, warna maupun bunyi ucapan di antara merek-merek tersebut. Nah, itu yang akan diperbandingkan ya. Nah, jadi membandingkannya harus satu kesatuan label merek secara utuh, dilihat mana unsur dominannya. Nah, selanjutnya dibandingkan ya, unsur dominannya dibandingkan apakah ada kesan kemiripan dari bentuk, dari cara penempatan, cara penulisan, kombinasi antar unsur, warna maupun bunyi ucapan antara merek-merek tersebut untuk barang atau jasa sejenis ya. Jadi dapat disimpulkan dalam menilai suatu merek memiliki persamaan pada pokoknya berdasarkan pasal 21 ayat 1 huruf A harus dilihat dua unsur ya. Yang pertama, lihat barang atau jasanya sejenis atau tidak ya. Yang kedua, dilihat label merek yang dimohonkan memiliki persamaan pada pokoknya atau tidak dengan merek yang sudah didaftar atau dimohonkan lebih dulu ya. Nah,
Yang pertama ya, barang atau jasa sejenis itu dilihat dari mana? Silakan dilihat dari pasal 17 Permenkumham nomor 67 tahun 2016 tentang pendaftaran merek. Ada beberapa indikator penentuan penilaian barang atau jasa dikatakan sejenis ya. Barang atau jasa dikatakan sejenis bisa barang dengan barang ya, barang dengan jasa atau jasa dengan jasa. Nah, ya, dilihat dari mana? Dari sifat, tujuan, asal usul pembuatan ya, cara pembuatan, komplementaritas ya, konsumen yang relevan ya. Nah, itu akan dinilai apakah itu sejenis atau tidak ya. Jadi penentuan barang atau jasa sejenis bukanlah dilihat dari kelas yang sama ya. Nah, ini banyak sekali yang bertanya kepada kami, kan kelasnya beda Bu, tapi kenapa dikatakan sejenis begitu ya. Jadi penentuan barang atau jasa sejenis bukanlah dilihat dari kelas barang atau jasa yang sama begitu ya, tapi dilihat dari indikator-indikator yang saya sebutkan tadi ya. Bisa dilihat dalam pasal 17 Permenkumham nomor 67 tahun 2016 tentang pendaftaran merek, yaitu dilihat dari mana? Dari sifatnya, cara pembuatan, tujuannya, komplementaritas ya, konsumen yang relevan, asal usul barangnya. Nah, itu akan dicek. Nah, silahkan dicek dan dibandingkan dengan barang atau jasa yang sudah terdaftar lebih dulu untuk merek yang memiliki persamaan pada pokoknya. Bisa saja mereknya mirip ya, tapi barang atau jasanya tidak sejenis. Nah, ini berpotensi dikabulkan karena tidak memenuhi unsur pasal 21 ayat 1 huruf A. Ya, jadi oleh karenanya pertama lihat dulu barang atau jasanya sejenis atau tidak. Selanjutnya kalau misalnya sejenis, baru cek label mereknya memiliki persamaan pada pokoknya atau tidak ya. Dilihat dari mana? Dari unsur dominan yang merupakan satu kesatuan merek yang kita mohonkan dengan merek pembanding. Siapa itu merek pembandingnya? Merek yang sudah terdaftar atau dimohonkan lebih dulu oleh pihak lain untuk barang atau jasa sejenis. Nah, merek pembanding itu bisa kita temukan di dalam surat pemberitahuan usulan penolakan merek ya, yang dikeluarkan oleh DJKI, atau dalam surat pemberitahuan penolakan tetap. Nah, itu biasanya disebutkan di situ ya, alasan penolakan karena pasal 21 ayat 1 huruf A ya, karena mirip dengan merek yang sudah terdaftar atau dimohonkan lebih dulu untuk barang atau jasa sejenis. Nanti di bawahnya dimunculkan itu mereknya apa, pembandingnya ya, milik siapa, tanggal penerimaannya kapan, jenis barang atau jasanya apa saja. Nah, itu silakan dianalisa ya berdasarkan tadi dua unsur tadi begitu. Nah, ini ya kan nanti bisa dijadikan bahan untuk mengajukan surat tanggapan ya. Surat tanggapan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh si pemohon merek atau kuasanya. Dalam hal ini adalah konsultan hak kekayaan intelektual yang terdaftar resmi untuk mengajukan tanggapan yang isinya keberatan atas penilaian pemeriksa merek melakukan usulan penolakan terhadap merek yang kita mohonkan begitu ya. Jadi silakan itu diuraikan, disampaikan. Demikian, semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.